Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semua, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari adik-adik, kita semua mau memuji Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita semuanya ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Allah ada di tengah kami dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati kami semua, urapi kami semua. Supaya puji-pujian kami benar-benar naik menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kaliana, Ya. kita sekarang mau memuji Tuhan. Oke. Sebab Tuhan baik. Amin. Kita mau katakan juga bahwa kita mencintai Tuhan. Kita Kita panggil panggil anak-anak adik. ya. Oke. Ayo, adik mari. Kita mau memuji Tuhan. Pakai gerakan ya. Kita mau katakan haleluya, puji Tuhan. Siap? Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya,
Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, 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 ku cinta Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita mau jadi saksi bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Haleluya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. jadilah garam, jadilah terang. garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Mari
Mari kita menyanyikan pujian ini. Read your Bible, pray every day. Haleluya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa bertumbuh, mengenal Dia lebih lagi. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan kepada Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Kami ingin bertumbuh menjadi anak yang baik,
anak yang pintar, dengar-dengaran. Kami rindu Tuhan, tolong melalui kebenaran firman-Mu yang saat ini kami akan dengar, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat Tuhan, dengan urapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan siap mendengarkannya, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Kak Daryl harap kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat, yang baik. Orang tua juga semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, sekolah minggu online. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita juga kembali siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Daryl mau ajak kita sama-sama melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Ya, semua buka Alkitabnya. Kejadian pasal 21 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat 3. Kak Daryl akan membacakan untuk adik-adik semua, dan adik-adik di rumah perhatikan baik-baik sambil ikut membaca sama-sama. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita mau melihat kehidupan dari seorang anak yang bernama Ishak. Ya, Ishak ini adalah anak dari Abraham dan Sara. Nah, oleh sebab itu cerita firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini adalah tentang kehidupan Ishak, anak yang dijanjikan Allah. Ya, adik-adik, Ishak ini seperti yang barusan Kak Daryl sampaikan ya, anak yang dijanjikan Tuhan, anak yang dijanjikan Allah. Jadi sebelum Ishak lahir, Tuhan sudah berfirman lebih dulu kepada Abraham dan Sara bahwa nanti akan lahir seorang anak buat kalian gitu ya. Nah, anak yang dijanjikan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah Ishak. Tuhan menjanjikan keturunan, menjanjikan anak kepada Abraham dan Sara ya, di umur mereka yang sudah sangat tua. Ya. Tuhan menjanjikan lahirnya anak mereka ini, yaitu Ishak. Dan kita lihat dari ayat yang udah kita baca sama-sama, ya, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan kepada mereka anak, ya, kepada Abraham dan Sara. Ya, anak mereka yaitu Ishak. Dan kita lihat sama-sama hari ini kehidupan dari seorang Ishak ini. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Ishak ini? Anak yang seperti apa ya dia? Nah, kita lihat sama-sama di Kejadian 22. Kejadian 22. Nah, Ishak ini anak yang dijanjikan Tuhan, ya, yang Abraham dan Sara terima, ya, mereka punya anak namanya Ishak. Nah, beberapa tahun kemudian
Ishak semakin besar, Ishak semakin mengerti apa yang terjadi di sekitarnya gitu ya. Ishak bertumbuh semakin besar. Nah, pada waktu Ishak semakin besar ini ada satu kejadian yang mengejutkan, yang bikin kaget gitu ya. Yaitu kita lihat sama-sama di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1. Kak Daryl akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Ya. Kejadian 22 ayat 1 dan ayat 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik, waktu Ishak sudah semakin besar, ya, Tuhan berfirman kepada papanya Ishak, yaitu Abraham. Tuhan bilang, Ishak ini harus dikorbankan kepada Tuhan. Ya, Ishak ini harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik lihat, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, Ishak ini anak yang dijanjikan oleh Tuhan, lalu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ya, seperti yang biasanya itu seharusnya domba-domba yang disembelih lalu dijadikan korban bakaran. Nah, ini seorang anak, yaitu Ishak, anaknya Abraham, diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7, Kejadian pasal 22. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, adik-adik, Ishak udah tahu kalau mau mempersembahkan korban itu berarti ada domba yang harus dipotong, disembelih, lalu kemudian dibakar untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, waktu semuanya udah disiapkan, di sini Ishak nggak tahu bahwa sebenarnya yang Tuhan minta untuk dipersembahkan adalah Ishak. Nah, Ishak nggak tahu bahwa dialah yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Ya, tapi kita lihat kemudian kata Abraham ya di ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Nah, adik-adik, Ishak, anaknya Abraham, pada waktu itu diikat di mezbah untuk jadi persembahan, korban bakaran kepada Tuhan. Tapi kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dan juga ayat 12. Kak Daryl akan bacakan lagi buat kita semua. Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, adik-adik, pada waktu Abraham mau siap untuk mengorbankan Ishak, siap untuk menyembelih, ya, memotong. Nah,
Lalu malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham. Nah, jangan bunuh anak itu. Karena sudah Tuhan tahu bahwa ternyata Abraham ini dengar-dengaran. Yang Tuhan minta dari Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dia lakukan, dia tidak ragu. Nah, kita lihat waktu Abraham mau melakukan itu, malaikat suruh berhenti, jangan. Ya, lalu di ayat 13, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, Tuhan yang menyediakan domba itu untuk dipotong, menggantikan anaknya, menggantikan Ishak. Jadi Ishak dilepaskan, Ishak nggak jadi dikorbankan di mezbah itu, tetapi diganti oleh domba ya, yang disediakan oleh Tuhan. Nah, dari kehidupan Ishak kita lihat sama-sama adik-adik, Ishak ini orang atau anak Tuhan, ya, anak yang dengar-dengaran. Ya. Kita lihat sama-sama tadi, waktu Ishak nggak tahu bahwa sebenarnya Ishak ini mau dipersembahkan, ya, pada saat Ishak diikat di mezbah itu, Ishak tidak memberontak, Ishak pasrah gitu, Ishak dengar-dengaran kepada apa yang Abraham lakukan gitu ya. Ishak nggak marah-marah gitu, nggak kabur, nggak berusaha untuk lari, tapi kita lihat sama-sama Ishak tunduk gitu, dengar-dengaran. Ishak terima apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ishak semakin mengerti gitu ya, karena dia dengar-dengaran. Nah, tadi kita lihat bahwa Ishak ini adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ada seorang anak lagi yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya, siapakah anak itu? Siapakah dia? Siapakah orang itu? Ya. Tuhan menjanjikan melalui malaikat Gabriel kepada seorang ibu yang bernama Maria. Sudah makin ketebak ya siapa anak ini. Ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus juga adalah anak yang dijanjikan kepada Maria untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Yesus Kristus juga adalah persembahan. Yesus Kristus adalah korban persembahan kepada Tuhan. Ya, sama seperti tadi waktu kita lihat Ishak saat dia mau dipersembahkan, ya, Ishak yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, kemudian digantikan oleh domba. Pengganti itu Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi domba yang menggantikan itu. Nah, demikian juga Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita yang orang-orang yang berdosa, kita yang seharusnya jadi korban, mati. Tapi Tuhan kirimkan Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan Yesus Kristus anaknya untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Digantikan oleh Yesus Kristus. Kita yang seharusnya jadi korban, kita yang seharusnya mati, tapi diganti oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Ya, supaya kita yang harusnya mati jadi beroleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kita lihat adik-adik, melalui kehidupan Ishak tadi, Ishak yang dengar-dengaran, yang tidak memberontak kepada papanya, kepada Abraham, tidak melawan Abraham, tapi yang
tunduk, yang dengar-dengaran, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau tunduk, dengar-dengaran kepada orang tua kita. Terlebih daripada itu, kita dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus juga yang berfirman, supaya kita harus mentaati orang tua. Ya. Kalau kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, ya kita mau dengar-dengaran juga sama orang tua. Karena itu perintah Tuhan. Ya. Jadi jangan melawan orang tua. Jangan kalau orang tua kasih tahu kita untuk jangan berbuat ini, ya jangan lakukan. Atau orang tua suruh ambil itu, ya ambil gitu. Lakukan ini, ya lakukan. Sebagai tanda bahwa kita juga dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengan kita dengar-dengaran kepada orang tua. Kenapa kita harus dengar-dengaran kepada orang tua? Ya, karena kita lihat contoh tadi juga. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan kita, dia taat kepada Bapa di sorga. Ya. Yesus Kristus taat, dengar-dengaran, bahkan taat sampai mati. Yesus Kristus tahu bahwa perintah bahwa dari Tuhan, Tuhan mau bahwa Yesus Kristus mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, menyelamatkan kita. Dan Tuhan kita Yesus Kristus taat kepada Bapa di sorga. Dengar-dengaran sehingga dia taat sampai mati. Nah, itu yang bisa kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yesus Kristus taat sampai mati untuk menyelamatkan manusia. Dengar-dengaran ya, kepada Bapanya. Oleh sebab itu kita juga harus mencontoh sama seperti Tuhan Yesus yang taat, yang dengar-dengaran kepada Bapanya di sorga. Kita juga taat dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kita taat juga kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan. Ya. Dan sebagai ayat hafalan, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Tadi adik-adik kita lihat sama-sama bahwa Ishak taat, dengar-dengaran kepada orang tuanya, kepada Abraham, tidak melawan. Ya, lalu Yesus juga taat, tidak melawan kehendak Tuhan, tidak melawan Bapa. Ya, taat sampai mati. Nah, kita juga harus taat ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Kak Daryl akan bacakan, adik-adik juga boleh ikut sama-sama baca bersama-sama di rumah ya. Yohanes 3 ayat 16, sambil sama-sama kita menghafalkan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini.
Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran. Sama seperti Ishak, sama seperti Yesus yang taat kepada Bapa, kami juga mau taat kepada Engkau Tuhan, taat kepada orang tua, dengar-dengaran untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami selalu dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.